Oke teman-teman, welcome back to my YouTube channel. This is Elaborasi. Elaborasi adalah channel yang bahas seputar dunia pendidikan, semua apapun yang ada sangkut pautnya di dunia pendidikan. Kembali lagi dengan saya Mahathir Muhammad. Sekarang kita bakalan ngebahas sebuah keresahan yang mungkin teman-teman rasakan juga, atau khususnya teman-teman yang lulusan dari keguruan pastinya. Ya, I think keresahan bakalan sama. Tapi sebelum kita masuk ke situ, teman-teman, gue mau sedikit promosi. Jadi sekarang alhamdulillah beberapa minggu ini saya melaunching salah satu brand saya sendiri, namanya Lugar. Jadi gue ambil, izin sedikit menceritakan ya teman-teman di video ini. Jadi Lugar ini adalah salah satu kata yang gue ambil dari asalnya Spanyol, bahasa Spanyol yang artinya tempat. Jadi harapannya dengan adanya brand Lugar ini, teman-teman menjadikan Lugar ini adalah sebagai tempat konsultasinya teman-teman terkait penampilan. Karena gue passionnya Lugar ini fokusnya di brand produk pakaian, baik itu cowok maupun ke depan itu perempuan. Tapi karena I start by myself, gue startnya sendirian, jadi fokusnya gue baru ke cowok dulu. Atau gue menikah, dan fokusnya ke cewek. Oke. Buat teman-teman yang mau pesan baju kaos polos seperti ini yang gue pakai, ini warna baby pink ya, warna baby pink ukuran XL. Buat teman-teman yang mau dapetin kaos polos yang seperti saya pakai, teman-teman bisa follow Instagramnya Lugarpora atau @lugarpora. Atau teman-teman juga bisa kunjungi di shop online kita atau toko online kita di Shopee ataupun di Tokopedia. Linknya nanti akan gue taruh di bawah sini. Oke, check it out. Mungkin teman-teman sudah dapat informasi. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, gue mau mulai sebuah keresahan yang mungkin gue rasain. Karena saya adalah orang yang baru lulus S1 kuliah, dan sekarang insya Allah S2 saya hampir selesai kalau seandainya tidak ada kendala. Mohon doanya teman-teman ya, yang nonton, dan gue doa juga teman-teman yang nonton ini adalah teman-teman yang masih semangat spiritnya untuk tetap sekolah walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk offline. I know rasanya bagaimana belajar online, karena gue juga sempet dapat kelas online dan gue tak paham itu rasanya seperti apa. Ya, nah gue doain semua teman-teman bisa tetap semangat dan lulus tepat waktu, yang pastinya ya. Oke, nah gue bakal mulai dengan keresahan yang akan gue ceritain di sini adalah yang pertama, ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman mau kemana nih arahnya? Ya, yang pastinya kalau teman-teman lulus di jurusan keguruan, otomatis teman-teman punya harapan atau tujuan yang mendasarkan untuk kerja itu, yang pastinya kalau bicara dengan jurusan ya, selaras pasti teman-teman mau menjadi guru. Baik itu guru formal maupun guru non formal. Ya, banyak yang non formal sepertinya PAUD, apalagi ya, bimbel, atau rumah belajar, atau rumah bergerak, atau perusahaan bergerak. Itu kan sistemnya adalah pendidikan yang non formal. Tapi yang kalau yang formal ya kayak misalnya SMA, SD, MTS, ya seperti itu ya, sama. Pokoknya yang sekolah seperti biasa itu formal. Nah, yang pastinya teman-teman bakalan ke sana arahnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang kuliah di keguruan itu bisa jadi melenceng dari situ, misalnya jadi pengusaha yang semestinya sejurusan. Misalnya kayak saya pendidikan biologi, nggak melulu semua anak-anak pendidikan biologi itu menjadi guru biologi. Bisa jadi dia pengusaha, misalnya kerajinan bakteri, misalnya dia menyusun atau menata bakteri di cawan itu dengan bentuk yang rapi sehingga enak dipandang, akhirnya bisa dibuat menjadi gantungan kunci atau yang sejenis yang kayak gitu. Jadi kan bisa saja melenceng, tapi tetap pada ranahnya. Nah, yang gue rasakan adalah ketika di sini adalah banyak di luar sana ya, I think kalau sekolah negeri pasti mereka mengutamakan guru yang mendaftar adalah guru yang lulusan keguruan atau dengan gelarnya SPD. Tapi ada beberapa sekolah yang bukan seperti itu, mereka menerima guru yang bukan lulusan dari keguruan. Nah, ini adalah sebuah sebuah keresahan yang gue rasa sebenarnya orang yang tidak
masuk ke jurusan keguruan, mereka sebenarnya tidak memahami bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya mendidik, dan terlebih lagi bagaimana menyusun sebuah pembelajaran dalam istilah pelangkatnya. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran, bagaimana menggunakan metode, bagaimana ketika menggunakan atau mengimplementasikan model dalam suatu pembelajaran, ketika materinya ini model apa yang cocok, kayak gitu kan. Karena model ini bisa mempengaruhi hasil belajar seseorang atau gairah dan cara bagaimana belajar seorang siswa, ya. Karena model ini memang diciptakan untuk itu. Nah, orang yang di luar kuliahnya di jurusan ini itu kan tidak paham. Akhirnya inilah yang jadi gue resah bahwasanya sekolah ini nih sebenarnya mau mencetak siswa yang dalam tanda kutip menguasai materi atau arahnya mau kemana, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya letaknya adalah teman-teman, kalau teman-teman mau pintar biologi, otomatis teman-teman harus belajar dengan guru yang memahami tentang biologi. Kalau misalnya teman-teman belajar di luar yang konsentrasinya itu, otomatis teman-teman tidak menguasai 100% kan, kayak gitu. Ya anggaplah secara konkretnya aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau belajar, otomatis kan orang yang mengerti. Ya, bagaimana kalau seandainya seorang siswa mau belajar tapi gurunya juga baru mau belajar? Ya kayak gitu kan. Jadi otomatis pencapaian dari sebuah materi itu tidak akan mencapai. Itu yang pertama gue rasain. Jadi ini benar-benar yang gue rasa di dunia ini sekarang semua bisa kayak gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita melamar pekerjaan, ini yang gue rasain teman-teman. I think kamu juga atau teman-teman yang sebidang dengan saya yang jurusan ada keguruan mungkin merasa, aduh mas, saya kesulitan banget nih mau ngajar, bingung sekolah mana, soalnya banyak yang gue masukin itu pada nggak nerima saya. Mungkin ya, jadi kita harus koreksi diri dulu. Pertama, sebelum kita menyalahkan orang lain, pertama mungkin kapabilitas kita kurang. Jadi apa yang mau ditargetkan sekolah tersebut seperti ini, tapi kitanya belum mencapai itu, maka bisa jadi kita evaluasi. Yang kedua, mungkin banyak lagi nih ya teman-teman, ada orang yang bilang kalau ada koneksi atau segala macam kita bisa juga, oke, mungkin itu ya, tapi saya tidak akan melihat itu mungkin, tapi saya yakin sekolah adalah tempat orang menuntut ilmu, tempat orang membentuk seseorang untuk menjadi lebih baik. Otomatis saya yakin sekolah tidak akan seperti itu ya, tidak akan bermain yang seperti itu, saya yakin. Jadi mungkin yang kedua adalah ada beberapa guru yang tadi saya bilang di awal ya, ini berkaitan teman-teman, yang bilang di awal, mereka bukan jurusan itu tapi mereka masuk ya karena mungkin ya mereka mencapai yang itu ya, seperti itu. Tapi kan balik lagi, segala sesuatu dalam mengajar itu bukan hanya materi saja. Oke, mungkin orang yang di luar yang nggak mengambil jurusan keguruan, dia paham terkait materi pembelajaran yang di sekolah, mereka bagus dan mengerti, tapi kan tidak semerta-merta mengajar itu hanya mengajarkan materi saja. Tugas kita tuh sebagai guru, yang gue tahu ya teman-teman, yang gue pelajari di kuliah dari S1 sampai sekarang, mengajar ada dua hal yang kita tanamkan ke siswa. Yang pertama, kita mengajar mereka terkait materi. Yang kedua, kita mendidik mereka menjadi orang yang yang sebaik-baiknya, kayak gitu, yang sebenarnya harus seperti ini, harus menjadi orang seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua poin yang tugas guru itu ketika mereka masuk kelas, ada mengajar dan mendidik. Mungkin orang yang tidak sejurusan dengan kita itu mungkin paham, bisa jadi mereka bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik. Balik lagi, mungkin dia bisa mendidik, tapi belum tentu dia sepenuhnya bisa mengajar. Nah, kedua hal ini yang saya rasa sebenarnya itu hanya dimiliki oleh anak-anak yang keguruan. Jadi, ketika mereka sekolah menerima orang yang bukan dari keluar jurusan, mungkin itu cacatnya atau kekurangan yang di situ. Jadi, saya harap mungkin banyak sekolah di luar sana masih harus teliti lagi nih, harus jeli lagi dalam memilih dalam memilih calon guru untuk mengajar di sekolahnya kali. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, sekarang kan ngajar itu atau lulusan yang keguruan itu kan mereka tidak punya lagi yang namanya akta 4 ya, yang kalau kita bilang itu adalah SIM-nya
surat izin mengajarnya seorang guru. Jadi terakhir itu Akta 4 itu terakhir berlaku atau diterbitkan kalau teman-teman yang lulus angkatan 2015, 16 atau 17. Mungkin saya salah, bisa teman-teman koreksi. Tapi yang seingat saya dulu masih dapat lulusan yang sudah nggak dapat lagi nih Akta 4-nya. Jadi saya nggak punya Akta 4 ketika saya lulus ijazah dulu. Jadi benar-benar ketika lulus itu ya dapatnya ijazah karena kurikulumnya sudah kurikulum baru, ya. Jadi kalau dulu itu seorang yang kuliah di keguruan, mereka ketika lulus itu mereka dapat 2 berkas. Yang pertama ijazah, yang kedua adalah Akta 4. Nah, tapi sekarang Akta 4 itu dihapuskan, diganti dengan seorang yang mau ngajar atau masuk atau ngajar di sekolah, mereka itu harus lulus dari pendidikan yaitu PPG, ya. Nah, dengan teman-teman yang lulusan keguruan, mereka mau ngajar ke sekolah, atau kalau dulu dengan mendapatkan berkas dari PPG tadi, ada beberapa tahapan ketika teman-teman mendaftar ke PNS atau CPNS itu mereka sudah tidak usah lagi ikut karena mereka sudah lulus, dinyatakan karena mempunyai sertifikat tersebut. Tapi sekarang di tahun yang 2021 ini mereka tidak ada lagi yang seperti itu karena guru tidak ada di CPNS. Yang adanya guru itu ada di P3K. Nah, mungkin nanti kita next di video bakalan gue sharing terkait P3K yang gue pahami saja teman-teman, dari yang gue baca, terus juga dari gue yang tanya-tanya sama teman-teman yang lain yang sudah pernah mendaftar atau yang paham terkait hal itu. Nah, sekarang gue mau coba terkait PPG karena ada beberapa informasi, ini keresahan gue ya, yang gue dapat adalah bahwasannya di PPG itu orang yang dari luar jurusan, katakanlah dia tidak jurusan pendidikan kimia, fisika, matematika, biologi, mereka bisa masuk ke PPG untuk mendapat sertifikat ngajar tadi, ya. Jadi kesempatannya itu bukan hanya untuk anak keguruan saja, tapi bebas dari berbagai jurusan. Nah, maka dari itu saya mau cek di internet, kita cek sama-sama bareng-bareng bahwasannya apa saja syaratan untuk menjadi lulusan dari PPG tadi atau mahasiswa di PPG. Kita cek ya teman-teman bersama di internet. Oke, halo. Oke, kita lanjut ya. Untuk ngecek apa sih syarat untuk menjadi PPG. Oke. Jadi gue cek di situsnya ppg.kemendikbud.go.id, dan informasi ini diterbitkan pada pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 jam 11.58 WIB. Jadi di sini bacanya adalah pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Di sini juga disampaikan bahwasannya nanti seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademisi pada tahun 2019 yaitu sebanyak ini, terus verifikasi dan validasi ulang bagi guru yang telah lulus seleksi akademi dan administrasi pada tahun 2017 dan 2018 namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2000. Oke, jadi ini yang sudah daftar tahun kemarin tapi belum menjadi mahasiswa itu nanti untuk pada tahun ini bisa daftar, cuman untuk data yang kemarin itu diverifikasi lagi. Oke. Di sini ada beberapa informasi, mungkin timeline pelaksanaan seleksinya gue nggak akan baca, tapi gue mau yang gue lihat adalah apa ya sih sebenarnya syarat untuk menjadi mahasiswa di PPG ini, ya, pendidikan profesi guru, yang kurun waktu memakan waktu 1 tahun. Oke, di sini ada persyaratan peserta. Oke. Syaratnya yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau yang belum, untuk apa juga sih ikut, ya kan? Karena kuliah PPG ini adalah untuk teman-teman yang masih atau belum mendapatkan sertifikat tadi. Yang saya bilang Akta 4 tadi ya. Nah, di sini terus yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti teman-teman
ada datanya ketika teman-teman harus menjadi sudah misalnya jadi guru di satu tempat, terus teman-teman udah dapat tuh terdaftar kan di salah satu misalnya teman-teman di provinsi apa, terus bisa nih. Terus teman-teman memiliki NUPTK ya. Terus teman-teman juga telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015. Wow, kok agak ribet ya syaratnya ya. Terus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nah, berarti kan kalau misalnya teman-teman S1-nya pendidikan biologi, ketika PPG pendidikan biologi, oke, clear kan ya? Berarti kan di sini jelas ya. Terus yang kedua, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Oh, berarti guru honor lah ibaratnya ya. Karena syarat untuk teman-teman tadi ikut mungkin ya, saya belum. Oke, kita lanjut aja. Saya tidak mau menyampaikan yang belum saya paham. Oke, saya lanjut saja. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 nanti. Berarti kalau di bawah itu masih bisa. Sehat jasmani dan rohani. Oke, pasti bebas narkotika, psikopatik, dan zat adiktif lainnya seperti nafza. Terus berkelakuan baik. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak berkelakuan baik, ya seperti itu pastinya teman-teman bisa ya. Itu persyaratan untuk menjadi seorang peserta. Sekarang persyaratan untuk diseleksi administrasinya. Yang pertama, hasil pindah scan. Berarti scannya teman-teman ijazah itu di scan, terus teman-teman lampirkan. Terus juga harus nah, bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri itu melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi harus disetarakan dulu nih ijazahnya teman-teman yang dari luar untuk bisa masuk ke PPG ini. Yang selanjutnya, hasil pindah scan SK pengangkatan pertama. Wow. Berarti teman-teman harus ini tuh, harus kasihin scan pengangkatan dong. Kok agak ribet ya ternyata jadi PPG itu ya mahasiswanya. Hasil pindah scan SK pengangkatan kenaikan pangkat 2. SK tersebut dilegalisi oleh Dinas Pendidikan untuk ASN, Dinas Provinsi Kabupaten untuk PNS, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan untuk guru bukan PNS. Wah, ini berarti ada SK-nya yang pengangkatan yaitu guru yang bukan PNS di sekolah negeri dan memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Biasanya kalau guru itu kan ada SK dari gubernur, ada yang SK dari bupati, yang saya paham ya, karena saya sempat karena kebetulan ibu saya guru dan suka dengar pembicaraan beliau, bahasanya ada beberapa guru-guru yang bukan guru PNS itu diangkat berdasarkan SK pemerintah setempat. Terus juga hasil pindah, yaitu scan apa sih? Pembagian tugas mengajar. Oh, berarti kalau selama 2 tahun, berarti bahasanya ada surat keputusan bahasanya teman-teman itu udah ngajar selama 2 tahun. Terus scan juga surat izin dari atasan, oke. Terus juga scan dari fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dokumen diserahkan dapat, ini pasti biasanya ada nih. Nah, itu adalah syarat administrasi ketika teman-teman mau menjadi PPG. Jadi, saya mau konfirmasi dari berdasarkan pemahaman saya yang ada di situs ini, bahwasannya kalau teman-teman bukan dari jurusan yang teman-teman mau capai, misalnya mau teman-teman PPG. Jadi gini teman, PPG itu nggak semua universitas ada ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak pendidikan biologi itu ada di universitas apa. Jadi teman-teman kalau misalnya beda dari tempat lokasi teman-teman kuliah di PPG itu ya teman-teman harus merantau kayak gitu. Balik lagi ketika teman-teman yang biasa mungkin dulu pas S1-nya ngerantau. Jadi sistemnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita kuliah gitu selama 1 tahun. Nah, syaratnya tadi di situ jelasin bahasanya teman-teman yang mau mendaftar ke jurusan
untuk melamar jadi mahasiswa PPG itu adalah S1-nya itu harus selaras, atau minimal tadi atau D4-nya harus selaras. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan dari jurusan itu, dari saya syarat yang gue baca dari tadi ya, yang gue dapat dari situsnya, itu nggak bisa ternyata teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi alasan buat teman-teman yang di luar sana, sebenarnya untuk menjadi PPG itu hanya memang khusus untuk anak-anak yang lulusan dari keguruan ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dari jurusan yang lain ya, itu sangat tidak bisa masuk, karena dari seleksi administrasi saja teman-teman tidak mencukupi, atau dari seleksi peserta, syarat-syarat peserta tadi itu teman-teman nggak mencukupi itu. Jadi saya rasa ini adalah poin di mana teman-teman yang lulusan keguruan itu tetap semangat, tapi yang pastinya teman-teman tadi ada beberapa syarat yang dilampirkan untuk ke teman-teman menjadi seorang mahasiswa PPG ya, teman-teman harus penuhi itu. Dan saya rasa segala sesuatu kegiatan atau pekerjaan itu tidak ada yang sesuai dengan harapan kita. Sama kayak kita pengen, misalnya saya pokoknya setelah lulus harus menjadi miliarder 2 tahun, dalam jangka waktu 2 tahun. Ya nggak bisa. Jadi kan segala sesuatu itu yang pastinya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya mungkin saja sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi balik lagi, takdir itu bukan kita yang menentukan. Kita hanya disuruh berusaha. Ya bisa jadi takdir itu berubah karena usaha kita, bisa jadi juga nggak berubah kayak gitu. Jadi banyak 50-50 yang bakalan kita temui ketika kita berharap sesuatu. Jadi maka dari itu tetap semangat, tetap menggali informasi, tetap besarkan relasi. Ya kalau misalnya teman-teman di lingkungan pendidikan biologi ya harus banyak teman di lingkungan itu, biar nanti sharing-sharing bagaimana problem yang dijumpai, mungkin teman lain punya solusi ya kita bisa terapkan, kita bisa tiru, bisa kita modifikasi kayak gitu, hal yang seperti itu. Jadi inilah beberapa keresahan yang mungkin saya temukan selama ini ya. Jadi ada beberapa poin. Satu, kedua itu adalah poin yang dimana belum ada istilahnya PPG. Jadi konteksnya berbicara di situ. Tapi konteks yang ketiga, keresahan saya adalah setelah PPG ini. Konteksnya ya, ada beberapa keresahan yang bilang bahwasanya PPG itu mahasiswa bukan dari jurusan keguruan bisa daftar. Nah itu buat cek dari persyaratan yang ada tadi di ppg.kemendikbud.go.id ya, situsnya itu bahasanya tidak. Jadi keresahan yang saya ini misalnya mungkin teman-teman juga rasakan, bisa sedikit ini ya terbalasi dengan informasi yang saya sudah sampaikan. Itu saja mungkin informasi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Thanks for watching, dan jangan lupa bila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, bisa bagikan ke teman-teman yang sesama profesi, atau teman-teman yang seperti saya baru lulus kuliah, mungkin patah semangat karena beberapa edar informasi yang kurang mendukung, mungkin bisa dikasih informasi ini biar bisa tetap semangat untuk menjadi seorang guru yang profesional. Karena balasan kita itu ketika menjadi seorang guru itu nggak ada nggak ada sampai kita mati pun pahala kita tetap mengalir. Karena ketika kita mendidik seseorang dan seseorang itu berhasil, sama kayak kita punya anak, kalau punya anaknya baik ya efeknya juga balik ke kita baik kan. Tapi kalau misalnya kita mendidik dengan anak yang tadi juga walaupun dia bukan anak kita, tapi kita ngasih ilmu, ketika mereka menggunakan ilmu itu dengan sebenar-benarnya, pahalanya juga nyiprat ke kita. Jadi I think profesi ini adalah profesi yang sangat-sangat mulia, dan orang-orang yang memilih terjun di bidang ini adalah orang-orang yang besar hatinya, kesabarannya sangat besar, dia berteguh dengan pendiriannya di sini itu sangat besar. Jadi salam untuk guru seluruh Indonesia, bahwasannya kalian sangat hebat, kalian sudah menginspirasi saya karena saya mau untuk terjun di bidang ini. Itu saja dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau kos tadi. Jangan lupa beli di Lugar, dan tonton terus video-video kita selanjutnya, kita membahas tentang dunia pendidikan. Itu saja dari saya, thanks for watching, see you di next video, bye.